Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi dan keadaan moms semuanya? Semoga sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja semua keadaannya. Ini baik mental maupun fisik, semuanya baik-baik saja dalam menjalani aktivitas work from home ini, maupun juga menemani si kecil yang lagi bersekolah dari rumah. Wah, saya mau tanya sama moms yang ada di sini, siapa yang bisa dibilang emosinya ikut ke bawah di saat sedang menemani anak-anak hashtag belajar di rumah? Coba boleh melambai, boleh wave. Wah, 1, 2, 3 ini mulai banyak dia wave ya, yang bilang oh saya kebawa emosi ini di saat harus mengajarkan si kecil di rumah, di saat mereka juga melakukan school from home. Ya, saya tahu memang tidak gampang, apalagi mungkin pelajaran si kecil juga sekarang mungkin sudah tidak bisa diikuti oleh Anda para moms, ya kan? Dan juga tentunya banyak dari moms yang juga tetap melakukan aktivitas seperti biasa walaupun semuanya dilakukan di rumah. Nah, hari ini wah senang sekali nih, kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema kita mengelola emosi orang tua dan anak saat belajar di rumah. Wah, dan kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Naijila Shihab, Head of School Sekolah Cikal. Nah, nanti kita banyak tanya deh dan kita banyak ngobrol sama Bu Ella, bagaimana nih cara kita sebagai orang tua mengelola emosi kita, dan demikian juga para anak-anak mengelola emosi mereka, tentu dengan bantuan kita sebagai orang tua. Saya akan coba langsung mengajak Ibu Naijila Shihab untuk berbincang-bincang sama kita. Ya, oke, sebentar ya. Tapi nanti moms boleh siapkan pertanyaan moms ya. Kalau moms mau bertanya boleh langsung, nanti akan dijawab langsung oleh Ibu Ella atau Ibu Naijila Shihab, Head of School Sekolah Cikal. Saya banyak belajar bagaimana caranya mendidik dan juga membesarkan anak melalui Ibu Ella. Ini banyak sekali masukan-masukan yang luar biasa yang saya dapatkan, yang akhirnya saya coba terapkan untuk anak-anak saya. Nah, ini kita tahu ya, saat ini yang biasanya membuat kita kan yang biasa aktif berkegiatan gitu kan, yang biasanya mungkin punya aktivitas di luar rumah, sekarang ini semuanya harus kita lakukan di dalam rumah. Tidak mudah pastinya. Itulah yang membuat emosi kita juga jadi kerap naik, cepat, istilahnya tuh sumbu pendek gitu loh ya kan, menghadapi anak-anak yang dimana kita juga harus belajar mengajarkan kepada mereka juga. Lalu kita juga mungkin di saat yang bersamaan sedang mengelola emosi dan hati kita juga, itu pastinya tidak mudah ya kan. Banyak sekali kendala yang akhirnya membuat kita tuh jadinya cepat marah di saat anak-anak kita lagi belajar, kita menemani mereka belajar, bawaannya jadinya kesel, bawaannya cepat marah ya kan. Jangan dong, kasihan mereka juga, karena sebenarnya mereka pun juga mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, dalam artian mereka pun juga nanti akan merasakan hal yang aduh aku tuh juga sedih loh, aku tuh juga stres juga. Ngobrol sama Ibu Naijila Shihab, kita akan tanya-tanya lebih banyak lagi bagaimana sih caranya supaya kita bisa keep calm gitu mengajarkan anak-anak. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Ella. Selamat siang Angie, apa kabar? Baik Bu Ella, sudah lama kita tak jumpa ya. Betul. Kalau di teks sih kita masih ngobrol-ngobrol aja ya Angie ya. Benar. Ibu Ella, ini satu yang lagi jadi jeritan hati semua orang. Semua ibu-ibu, bukan cuma ibu sih ya. Saya tuh emosian loh di saat mesti mengajarkan anak-anak saya. Kalau mungkin saya agak bersyukur ya, anak-anak udah gede. Tapi kalau buat yang punya anak-anak TK, SD, itu tuh ibarat kata ini ujian terbesar, ujian kesabaran tuh sekarang nih lagi diuji. Emang banyak yang curhat begitu nggak sih Bu Ella? Banyak banget Angie. Walaupun aku suka nanya sih, kalau yang bilang saya emosian Mbak, saya emosian. Kalau sehari-hari nggak pandemi, emosian juga apa enggak sebenarnya? Sebenarnya sama aja sih ya. Jawabannya sama aja. Tapi memang di situasi COVID-19 ini tantangannya jadi makin besar karena tuntutan peran kita kan juga makin besar kan. Jadi ibu, jadi istri terus bekerja itu sebetulnya dalam situasi sehari-hari pun begini, tapi sekarang banyak banget hambatan karena harus 24 jam di rumah. Betul.
interaksinya jadi jauh lebih intens gitu ya, sampai ada yang curhat gini, Angie, ini kok anak gue nggak kenal ya anaknya gini. Iya, benar. Banyak hal baru yang baru kita ketahui gitu ya, banyak kebiasaan yang mungkin sebelumnya tidak dirasa sebagai masalah, tetapi dengan rutinitas sekarang baru kemudian jadinya mengganggu. Iya, ini banyak biasa komplain gini. Ini aku nggak ngerti cara ngajarin anakku gimana gitu kan. Apalagi mungkin ada beberapa pelajaran di mana ada satu curhatan teman saya yang bilang gini, saya mesti ngajarin bahasa Mandarin sama anak saya, aku aja nggak bisa. Jadi setiap dia nanya, Mama ini begini ya, iya, gitu. Ya kan, jadi kan ada juga beberapa pelajaran-pelajaran yang mungkin udah kita lupa atau bahkan yang, gila ya sekarang tuh susah banget loh pelajaran anak-anak. Nah, ini nih, jadi kita sebagai orang tua harus gimana nih Bu Ella? Ya. Anggi, sorry tadi ke pos. Sebentar, saya nggak dengar pertanyaannya, maaf. Ya, kita tahu sekarang pelajaran kan bisa dibilang zaman dulu kita nggak dapat tuh bahasa Mandarin atau bahasa yang lain. Dulu kita bahasa Inggris sudah paling mentok Bu Ella zaman dulu. Sekarang kan pelajaran banyak macamnya, dan udah gitu pelajaran tuh kayaknya matematika aja tuh katanya tambah susah gitu. Nah ini kita sebagai orang tua gimana nih untuk bisa mengikuti pelajaran-pelajaran dari mereka, pelajaran dari anak-anak yang buat kita sebenarnya tuh susah banget juga loh, sama seperti mereka gitu. Betul. Jadi yang pertama, orang tua itu tentu tidak bisa dianggap bisa mewakili semua peran guru di rumah. Nggak masuk akal. Kalau guru kan punya keterampilan pedagogi, punya pendidikan profesi yang membuat kemudian memang bisa menjelaskan berbagai konsep dengan jelas. Nah, sehingga pada saat bicara mendampingi belajar anak dari rumah, itu baik guru maupun orang tua harus paham juga bahwa itu bukan berarti memindahkan sekolah ke rumah, Angie. Jadi tuntutan kurikulumnya, kemudian tugas-tugasnya itu harus diasumsikan memang tugas-tugas yang bisa dilakukan secara mandiri oleh anak. Nah, kebanyakan masalah itu muncul karena banyak anak-anak kita yang nggak punya kemampuan untuk mandiri dalam belajarnya, sehingga kemudian yang terjadi adalah bentar-bentar nanya ke orang tua karena nggak punya skill, nggak terbiasa misalnya bertanya kalau ada masalah, kalau ada yang susah pada gurunya. Atau juga seringkali peran orang tua itu bukan menjelaskan tetapi mengingatkan terus-menerus untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan deadline-nya dan sebagainya. Nah, karena itu yang harus kita bantu anak-anak kita itu punya rutinitas belajar yang baru dan kemudian punya kemandirian untuk menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa harus berarti selama mengerjakan tugas itu 24 jam atau 1 jam atau 2 jam itu harus selalu didampingi oleh orang tua. Nah, ini harusnya terlatih sejak sebelum pandemi. Tetapi kan seringkali banyak yang awalnya nggak merasa ini prioritas gitu ya, karena mungkin kebiasaan belajar di rumahnya memang belum terbentuk. Nah, tapi kalau yang belum, ini waktu yang tepat untuk memulai. Jadi memang punya jadwal belajar, kemudian punya tempat khusus untuk belajar, dan kemudian membuat target-target belajar setiap hari. Ini kelihatannya sederhana, tapi sesungguhnya kalau kita sudah punya di rumah akan sangat membantu untuk mengendalikan emosi anak maupun emosi orang tua. Benar, orang tuanya jadi biar gak emosional ya Bu Ella ya. Ini ada pertanyaan dari Lina Prayitno, gimana caranya agar saat mendidik anak gak cepat marah, apalagi ketika mereka mengeluh, mengulang lagi kesalahan yang sama. Sementara saat anak-anak usia 2 tahun itu mereka tuh masih bermain loh, bermain di pusat perasaan. Waduh, gimana nih Bu Ella? Pertama gini, bahwa anak mengulang kesalahan yang sama, bahwa kalau kita harus ngasih tahu berkali-kali, ya namanya anak-anak begitu, gitu ya. Iya, betul. Kita nggak bisa mengharapkan bahwa kebiasaan itu, rutinitas itu bisa terbentuk hanya dalam hitungan hari. Nah, yang sering saya hadapi adalah orang tua yang emosi karena sebetulnya dia nggak bisa mengelola ekspektasinya. Kita seringkali misalnya overestimate kemampuan anak kita. Oh, kalau udah dikasih tahu sekali, udah bisa pasti besoknya nggak akan perlu diingetin lagi. Nggak bisa cuma dikasih tahu sekali, perlu ditulis,
perlu diingatkan dengan waker gitu ya, perlu dibikin kesepakatan. Jadi perlu cari banyak cara untuk membuat anak kita pada akhirnya sukses mengikuti aturan-aturan yang sudah kita tetapkan. Nah, yang juga seringkali terjadi adalah pada saat orang tua itu juga salah melihat kebutuhan anak. Jadi kita tuh sering baper sama anak sendiri, Angie. Baper sama anak sendiri tuh gini. Jadi kita ngeliat, aduh ini anak nangis-nangis emang kepingin bikin saya sebel. Oh ini anak nanya-nanya emang pengen gangguin kerjaan saya. Oh padahal anak-anak itu apapun yang dia tunjukkan itu menggambarkan kebutuhannya. Nah yang perlu kita lakukan apa? Mencoba melihat kebutuhan anak pada saat dia emosional, pada saat dia marah, pada saat dia needy, minta dipangku, pada saat kita sibuk dan sebagainya. Itu sebetulnya kebutuhannya apa? Jadi kita harus sensitif pada kebutuhan anak kita, dan kebutuhannya itu seringkali bukan kebutuhan untuk diambil alih loh. Nah orang tua tuh sering salah loh. Dia datang, udah sini deh. Berantem sama kakaknya, dia datang ngadu, sini mama yang bilangin kakak biar cepet selesai masalahnya gitu ya kan. Kalau di rumah 24 jam sama-sama, konfliknya jadi makin banyak Kak. Atau benar. Atau dia datang bilang ini tugasnya susah banget gitu kan. Nah, kita ya udah sini papa aja yang kerjain biar benar. Mengambil alih, jangan mengambil catatan penting itu. Jangan mengambil alih ya moms ya. Itu sering sekali terjadi ya. Nah, ini ada pertanyaan. Berarti ini menjawab pertanyaan dari Eka Jill Lestari. Izin tanya, apakah boleh membetulkan atau mengoreksi jawaban anak? Di tugas sekolah ya, ini maksudnya ya? Iya. Ini kan berarti semacam mengambil alih nggak sih, Bu Ella? Nggak ya, beda? Yang pertama, dia harus mengerjakan dulu sendiri. Yang kedua, begitu dia datang kepada kita dengan tugasnya, itu kita perlu tanya, kamu mau mami cek sesudah selesai, atau mami cek misalnya sesudah di tengah-tengah, atau selesai soal nomor sekian. Jadi disepakati, diajarkan pada anak. Poinnya itu di mana, karena ada anak yang maunya udah bagus dulu dan sebagainya baru dia pede nunjukin. Oh ya benar. Iya. Ada anak yang separuh jalan pun dia udah mau dapat feedback. Nah, sebelum kita meriksa atau nge-review, yang harus dilakukan adalah tanya dulu ke anaknya, kamu udah periksa apa belum? Kamu udah review belum? Kalau saya ke anak-anak saya selalu tanya, is this your best effort? Have you read it one more time? Dan sebagainya. Kalau misalnya itu tulisan, saya biasanya minta mereka bacain keras. Kalau murid-murid di Cikal tuh, kalau mereka minta saya review tulisannya, saya minta mereka baca. Dan pada saat mereka baca keras ke saya itu, habis itu biasanya mereka langsung, ini aku mau perbaiki deh, kayaknya ini pilihan kata kayaknya perlu koma dan sebagainya. Jadi kita sebetulnya pada saat kita membantu mereview hasil karya anak itu, kita sedang mengajarkan pada dia cara melakukan self-assessment, cara melakukan review terhadap hasil kerjanya dia sendiri. Nah, kalau itu boleh, itu dianjurkan. Kita pada akhirnya membangun kebiasaan anak untuk bisa meriksa sendiri, untuk memperbaiki kesalahannya dan sebagainya. Nah, yang sering terjadi, Angie, kita itu meriksa hasil karya anak sambil nyalah-nyalahin atau marah-marah. Kamu masa gini aja nggak bisa? Mama nggak semuanya langsung gini. Sekolah tapi kamu nggak ngerti. Nah, jadi bukannya feedbacknya bukannya positif dan membuat anak belajar dari kesalahannya atau mau mengulang, itu pada akhirnya anaknya jadi malas. Udah deh nggak usah tunjukin mama lagi nyapain perasaan, nyapain kerjaan. Besok-besok nggak mau lagi, udahlah biarin aja gitu, nanti tinggal ditunggu dari guru aja. Nah, ini ada pertanyaan, ini saya yakin banyak sekali pertanyaan seperti ini. Tadi juga beberapa juga sudah masuk, adalah dari Febriani yang bertanya seperti ini. Mbak Ella, gimana kalau anak nggak mau bikin tugas sekolah? Saya tahu sahabat saya juga ada yang anak aku nggak mau bikin tugas sekolah. Bahkan lucu, taktiknya adalah dia suka kabur-kabur dan dia taruh fotonya lalu bilang connection unstable tulisannya. Jadi mereka nge-set sendiri karena dia nggak mau bikin tugas sekolah. Nah ini gimana nih Bu Ella? Pertama
rutinitas dan jadwal di setiap rumah, begitu juga rutinitas anak di dalam satu kelas itu mungkin beda-beda. Ya, jadi kalau betul. memang khusus untuk anak tertentu itu kita butuh minta exception ke guru, butuh waktu lebih panjang untuk misalnya menyelesaikan tugas, butuh jadwal tersendiri atau jadwal individual untuk percakapan dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu yang penting dilakukan oleh orang tua ya. Jadi gini, anak bertransisi dari proses belajar di sekolah menjadi belajar di rumah. Orang tua di rumah, dari sebelumnya udah ngedrop aja ke sekolah, habis itu ke kantor, sekarang harus memfasilitasi proses belajar. Guru pun bertransisi. Guru itu pada saat dia memberi instruksi, melancang pembelajaran, melakukan penilaian, kalau di jarak dekat dan dia bertemu muka dengan anaknya, itu dia sudah punya keterampilannya. Tapi untuk pembelajaran jarak jauh ini, untuk mengukur misalnya waktu belajar anak yang ideal seperti apa, itu guru masih butuh proses belajar. Kenapa? Karena beda kan? Bukan jam masuk, sama-sama masuk 7:30, pulang 3:30 gitu. Iya. Beda. Nah, jadi kalau memang ada anak yang kesulitan, menolak mengerjakan tugas, butuh waktu tambahan, butuh tugasnya dipecah-pecah jadi lebih kecil dan tidak diberikan sekaligus. Nah, ini nggak apa-apa, normal banget dalam proses ini. Yang penting dikomunikasikan pada gurunya. Nah, di sini gunanya gurunya dapat umpan balik dari orang tua. Oh, ini kayaknya cara ini nggak berhasil buat anak saya. Dicari solusinya sama-sama, daripada kemudian kita jadi emosi, marah-marah sama anak kita atau mengerjakan pekerjaannya atau malah marah-marah juga ke gurunya, padahal sesungguhnya yang terjadi adalah broken communication. Nggak ada komunikasi yang efektif antara orang tua maupun guru. Iya, ini ada pertanyaan dari sebentar. Nah, ini sama sebenarnya tadi menjawab pertanyaan dari yang tadi baru saja Ibu Ella jawab. Afifah Bilal, Bu, anak saya umur 4 tahun, kalau disuruh belajar nggak mau, selalu nangis, kadang mamanya sampai pusing. Gimana ya biar belajar? Nah, ini hampir sama dengan tidak mau mengerjakan tugas. Ini bahkan nggak mau belajar sama sekali, Bu. Karena udah kayaknya nggak suka gitu. Nah, ini mungkin juga banyak dialami nih. Jadi bukan hanya tidak mau mengerjakan tugas, nggak mau belajar. Nah, di rumah itu sebetulnya kesempatan belajarnya banyak sekali, Angie. Kita itu, apalagi orang tua anak usia dini, itu seringkali masih salah memahami bahwa yang dianggap belajar itu mengerjakan LKS, mewarnai. Iya, duduk, diam, nulis gitu ya. Padahal berada di rumah itu justru kesempatan untuk belajar banyak sekali life skill, banyak sekali tanggung jawab, peran yang bisa dijalankan dalam konteks rumah. Jadi memasak bersama ibu, nyiapin makan, ngirim makanannya ke tetangga, tahu harga sayur-sayuran gitu ya dan sebagainya, mencuci, nyetrika, itu kalau buat anak-anak pengalaman belajar yang sangat penting. Jadi jangan membatasi definisi belajar hanya mengerjakan benar. Ya, tetapi terutama buat anak-anak usia ini berbagai aktivitas bermainnya dia, berbagai interaksi dengan orang tua di rumah itu sesungguhnya adalah kesempatan belajar dan untuk belajarnya tumbuh dari situ. Dari situ ya, dari bermain ya, dan anak itu somehow tuh lebih cepat nangkepnya kalau diajak belajarnya sambil bermain ya Bu Ella ya, ketimbang kita dudukin ayo belajar gitu kan ya. Sebetulnya ini pertanyaan bukan cuma anak, Angie, orang dewasa pun itu lebih cepat nangkep kalau dia berminat dan termotivasi. Iya sih, setuju banget. Ini tadi mungkin menyambung pertanyaan soal koreksi. Ini ada pertanyaan dari Kamila Yahya. Nah, ngomongin soal koreksi, kita kan sebagai orang tua boleh mengkoreksi. Nah, ini gimana kalau pas kita lagi mengkoreksi, ternyata ada yang salah, dan kita beritahu yang benar, tapi dia ngotot. Wah, ini kayaknya anaknya udah jelang pra-remaja nih, yang udah sering ngotot tuh biasanya di jelang pra-remaja nih dan remaja. Gimana nih Bu Ella? Jadi kalau koreksi itu dikasih tahu aja, yang ini kamu perlu hitung ulang gitu misalnya, yang ini kamu perlu baca lagi, yang ini dikasih alternatif kata yang lain, yang ini coba kamu cek di sumbernya ini. Jadi bukan dikasih tahu jawabannya.
tetapi dikasih tahu cara untuk menemukan jawaban yang benar. Yang ini kayaknya angkanya lebih besar dari ini gitu. Jadi yang kita kasih pada saat koreksi itu bukan jawaban, tapi clues-nya. Oh, baik. Iya. Anak dapat clues-nya, kemudian dia akan mengerjakan lagi. Kalau ternyata jawabannya masih salah dan dia ngotot, ya nggak apa-apa. Dikasih tanda aja bahwa ya udah kamu omongin sama gurunya. Sekali lagi, pekerjaan rumah dari guru itu pertama tidak seharusnya menjadi satu-satunya sumber penilaian. Jadi jangan khawatir. Kadang-kadang kita khawatir, aduh kalau anakku jawabannya salah di pekerjaan ini, habis itu nanti nilainya jelek. Gitu kan? Nggak begitu. Proses pengajaran yang baik, guru yang baik itu terbiasa melakukan assessment, penilaian yang sumbernya dari berbagai informasi. Tidak mungkin hanya dari satu tugas. Jadi kalau misalnya anak kita salah dalam mengerjakan tugas tertentu, kita sudah ingatkan, cek, kemudian dia mengumpulkan hasilnya salah, itu diharapkan ada umpan balik dari gurunya, dan gurunya justru tahu yang bagian ini nih dia nggak ngerti, sehingga kemudian nanti bisa dapat latihan tambahan di situ. Dan ajarkan anak kita untuk nggak malu untuk bertanya atau mengatakan bahwa saya belum ngerti, untuk ini saya butuh tambahan dan sebagainya. Justru skill keterampilan belajar seperti itulah yang ingin kita tumbuhkan. Jadi bukan mengumpulkan tepat waktu dengan hasil sempurna padahal dia belum paham caranya. Iya, bisa jadi kita nggak tahu di hasil yang dia dapat dari mana. Sebenarnya kan proses ke situnya ya Bu Ella yang dilihat juga kan ya. Ini pertanyaan ini juga pasti mewakili banyak orang tua, banyak moms nih, dari Tasya Hairmiza. Gimana cara menetapkan manajemen waktu pada anak? Ya, betul sekali nih. Ya, beberapa sekolah memberlakukan tetap pagi. Kalau anak-anak saya tuh ada tuh harus tetap mandi, lalu belajar, ada tetap break time. Karena kebetulan di rumah lagi nggak ada mbak, jadi kebetulan sekalian bantu-bantu kalau lagi break time. Jadi mereka mengatur sendiri. Nah, ini gimana nih Mbak Ella kalau buat yang lain, apalagi kalau buat anak-anak yang usianya masih balita ya kan, balita dan anak-anak SD. Nah, ini gimana Bu Ella? Betul. Jadi jadwal harian itu penting sekali ya, Ji. Bukan cuma pada saat wabah corona sih sebetulnya. Iya sih. Iya. Ada kalau teman-teman ada yang beruntung mungkin sudah terbiasa punya jadwal harian, kesepakatan bersama dengan anak. Nah, ini waktunya untuk direview kembali. Sebetulnya apa yang perlu dimodifikasi dalam situasi bekerja dan belajar dari rumah. Tapi kalau ada yang belum punya, ini waktunya dibuat jadwal harian buat masing-masing, termasuk buat orang tua juga. Dan kalau misalnya kita bekerja harus negosiasi sama atasan misalnya untuk kemudian jadwal saya harus disesuaikan, atau kalau anak perlu negosiasi dengan gurunya karena tidak bisa mengikuti jadwal yang ditetapkan untuk seluruh sekolah, maka itu perlu dilakukan. Kenapa? Karena kita ingin pengalaman belajar di rumah dan bekerja di rumah ini jadi pengalaman yang sukses. Kalau semuanya amburadul, semuanya dikejar-kejar waktu dan pada akhirnya isinya emosi, frustasi dan sebagainya, maka ini kita jangan-jangan belajar di rumah, bekerja di rumah, sehatnya raganya aja, tapi secara jiwa itu Iya, betul sekali. Betul. Bu Ella, ini pertanyaan, nanti ada satu pertanyaan sebelum saya membacakan seperti tema dan topik kita, yaitu mengontrol emosi ibu, orang tua dan anak. Ini pertanyaan menarik nih. Ini boleh saya selingi satu tentang remaja ya, dari Sofi. Dari Sofi bilang gini, Bu Ella, gimana dengan menghadapi anak remaja? Mereka kan punya dunia sendiri. Bagaimana mengawal belajar mereka tanpa interfering their life? Wow, ini ya itu pasti semua orang tua maunya anak-anak punya, ya kita mengerti mereka punya kehidupan sendiri, kita nggak mau interfere, tapi kan mereka tetap aja masih anak-anak gitu loh, bukan masuk kategori orang dewasa. Jadi gimana nih Bu Ella? Kalau sama remaja memang kan prinsipnya tarik ulur. Kita harus tahu kapan peran kita itu diperlukan, kapan sesungguhnya mereka memang bukan karena benci atau nggak sayang sama orang tuanya, tapi memang butuh sendiri dan butuh menunjukkan bahwa dia bisa mandiri. Nah, di sini komunikasi jadi kunci. Oke? Kesepakatan kita gimana? Mami cuma akan cek seminggu sekali misalnya apakah tugasnya itu bikin kesepakatan atau belum.
yang kamu butuhkan dari papa apa, bunda boleh lihatnya kapan dan sebagainya. Nah, komunikasi itu yang jadi penting sehingga anak juga tidak ragu datang ke kita pada saat dia butuh, karena kadang-kadang banyak juga anak remaja itu yang gengsi untuk datang ke orang tuanya pada saat dia perlu sesuatu. Nah, jadi yang penting dari kita orang tua adalah I'm here if you need me, anytime you need me. Tapi kalau dia kemudian juga memilih untuk nggak datang, jangan marah. Nah, iya. Kayak, aduh kamu udah nggak butuh aku atau apa, enggak, cool aja gitu ya. Udah, I'm here gitu ya. Ditengok sekali-sekali ke kamarnya, ditanya sekali-sekali butuh bantuan atau tidak. Dan kemudian yang juga paling penting adalah self disclosure. Jadi kalau sama anak itu apa tuh? Itu kita perlu membuka diri kita terlebih dahulu. Iya. Aduh, bunda banyak banget tugas nih dari kantor, tapi ternyata ada yang kayaknya nggak akan selesai nih, kayaknya bakal ngomong gitu ya. Oh, ini tadi habis meeting ini, aduh kelompok kerjaku lagi ada masalah ini dan sebagainya. Semakin kita cerita tentang masalah-masalah yang kita hadapi gitu ya, dan juga solusi-solusinya, itu mereka akan lihat, oh orang tuanya tuh ternyata juga nggak sempurna banget, punya masalah. Nanti dia juga akan aman dan nyaman untuk menceritakan kesulitan-kesulitannya dia dalam belajar ataupun di lingkungan pertemanan. Jadi jangan mengharap anaknya aja yang curhat. Iya, kita juga ya. Kita itu membuka pintu komunikasi dua arah. Ini sebenarnya ke karakter tuh ngaruh nggak sih? Kayak saya punya 2 anak, dua-duanya beda nih. Yang satu tuh terbuka banget, apa-apa nanya. Kalau yang satu ditanya juga yang oke, bisa gitu. Karakter juga nggak sih, Bu Ella? Iya betul, temperamen bawaan masing-masing anak berbeda. Ada yang memang kebutuhannya untuk mengekspresikan diri secara verbal itu jauh lebih banyak. Aduh cerita, ditanya 1 kalimat jawabannya panjang gitu ya. Ada yang memang cenderung lebih tertutup dalam mengekspresikan dirinya. Nah, tapi yang kita perlu hati-hati, Angie, adalah kalau karakter atau temperamen bawaan anak kita ini berbeda dengan kita. Jadi misalnya kita cerewet, misalnya ekstrovert, banyak bicara dan sebagainya, kita kemudian mengasumsikan bahwa anak kita juga seperti itu. Itu misalnya, oh dia ternyata baik-baik aja, padahal mungkin dia punya cara lain untuk mengekspresikan soal kegelisahan, soal kecemasan yang tidak lewat kata-kata. Jadi kita perlu mengobservasi. Mungkin dia nggak cerita tapi pola tidurnya berubah, musik yang didengarkan tiba-tiba jadi berbeda. Jadi anak itu punya banyak cara untuk mengungkapkan kegelisahan ataupun apa yang dirasakannya. Nah, ini yang kita perlu kenali masing-masing anak kita tuh apa, karena jangan-jangan gayanya dia sama gaya kita itu nggak sama. Iya, betul sekali. Nah, ini nih, kita memang sebagai orang tua menjadi harus tidak boleh berhenti untuk observasi dan melihat perubahan-perubahan yang ada pada anak kita. Itu berlaku baik untuk anak remaja, anak kecil juga semuanya sama ya, Bu Ella ya. Jadi detektif, Benar. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup obrolan kita sesuai dengan tema kita hari ini, mengelola emosi orang tua dan anak saat belajar di rumah. Gimana Bu Ella? Susah ya kan, apalagi yang punya anak-anak kecil tuh, kebayang sih. Saya punya beberapa tips. Yang pertama, penuhi kebutuhan diri sendiri. Emosi itu jadi lebih susah dikelola kalau kitanya nggak siap. Kalau kita terlalu capek, kalau kita kurang olahraga, kalau kita makan nggak sehat dan sebagainya, itu tentu emosi kita itu pasti terpengaruh. Jadi yang menyebabkan kita emosional itu mungkin karena kita lapar, bukan karena anak kita nyebelin. Ya bisa jadi meeting nggak berhenti, kita lupa makan gitu kan. Betul, bisa jadi. Iya. Ingat bahwa kebutuhan orang tua itu juga kebutuhan yang harus dipenuhi agar kita bisa lebih responsif dan siap menghadapi anak yang pasti semua anak tuh drama. Nah, tips yang kedua adalah mencoba memahami juga bahwa buat orang dewasa pun merasa terkurung gitu ya, dalam tanda kutip, walaupun rumahnya alhamdulillah enak, sama keluarganya sayang dan sebagainya, merasa terbatas itu rasanya gelisah banget. Nah, anak-anak kita juga mengalami hal yang sama. Mungkin awalnya seneng nggak sekolah gitu ya, tapi sudah berapa minggu
kangen sama temennya, merasa kesepian, khawatir sama dunianya, cemas apa yang akan terjadi. Jadi kalau buat orang dewasa aja berat, bayangkan buat anak-anak balita dan anak-anak remaja itu wabah corona ini juga berat sekali gitu. Jadi kalau anak kita tantrum lebih sering dari biasanya, kalau dia tingkat aktivitasnya tiba-tiba energinya kelihatannya berlipat ganda, kalau dia yang kayak nggak berhenti di gadget, pengen ngobrol terus sama temennya dan sebagainya, itu semua bagian dari proses transisi dan adaptasinya untuk kemudian bisa mengelola emosinya. Jadi kita juga harus sadar bahwa ini tuh nggak mudah buat mereka. Nah kadang-kadang kalau kita kemudian mencoba berempati dengan anak kita, itu kita juga jadi lebih mudah mengelola emosi. Nah yang ketiga kita harus punya cara untuk bisa mengendalikan emosi dengan cepat. Nah ini caranya masing-masing bisa beda-beda. Kalau saya misalnya kalau lagi kesel banget gitu dan sebenarnya justru sentuhan fisik kayak pelukan sama anak atau mijet anak dan sebagainya, itu membuat emosi saya sendiri juga jadi lebih cepat reda. Nah ini teman-teman mungkin punya cara sendiri-sendiri. Lari dulu, dengerin musik, nggak apa-apa, kita cari cara untuk membuat kita bisa siap. Dan kalau emosinya lagi memuncak, Angie, jangan berhadapan dengan anak. Jadi minta waktu dulu dari anak kita, bilang, ibu lagi capek sekali, boleh nggak 3 menit lagi baru kita lanjutkan obrolan ini, 5 menit lagi, atau ibu mau perlu ke kamar dulu sebentar gitu ya, atau telepon temen dulu sebentar dan sebagainya. Karena kalau sama-sama dalam kondisi emosional itu kita sering mengatakan hal-hal misalnya mencemooh kita, melabel atau bahkan sampai mengancam, melakukan hukuman dan sebagainya yang nantinya akan disesali. Jadi emosinya wajar, tetapi coba dikendalikan dulu sebelum kemudian berhadapan dengan anak kita. Wow. Benar. Kita memang harus bisa, dan kita sebagai orang tua yang harus bisa mengontrol emosi kita duluan. Jangan berharap anak-anak kita ya, Bu Ella ya. Saya ingat. Anak dapat contohnya dari kita, Angie. Iya sih, betul. Terus dia bertemu dengan orang tua yang juga teriak-teriak, yang kemudian nangis-nangis, maka dia nggak akan dapat keterampilan untuk mengelola emosinya. Kenapa? Karena teladannya adalah yang gagal mengelola emosi. Betul sih. Meredam emosi salah satunya dengan, saya ingat sempat ngobrol sama Mas Aji Santoso Putra soal nafas. Menikmati aliran nafas kita keluar masuk tuh juga sebenarnya salah satu cara kita meredam emosi. Ibu Naijila Shihab, Head of School Sekolah Cikal, terima kasih banget ya Mbak Ella ya atas ngobrol-ngobrolnya, serem banget, obrolannya bermanfaat banget. Semoga, saya yakin ini pasti banyak membantu para moms yang lagi, aku lagi emosi. Udah sebulan loh ini Bu Ella ya, kita belajar dan beraktivitas bekerja di rumah ya. Dan sepertinya masih akan, paling tidak kita masih menjalani PSBB ini selama 1 minggu ke depan lagi masih ada ya. Jadi kita harus bisa, status bencana masih sampai 29 Mei kan Angie sebetulnya. Itu dia. Masih panjang perjalanannya, tapi insya Allah ada proses belajarnya dan lebih betul baik sekali. Masuk dalam mengelola emosi. Iya, betul sekali. Jadi kita harus bisa mengelola emosi kita untuk kita dan juga anak-anak kita. Terima kasih banyak Ibu Ella, selamat kembali beraktivitas. Kita ngobrol-ngobrol dan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Bye Bu Ella. Dan bye. Dan untuk para moms, terima kasih. Ini tadi banyak sekali yang nanya, ini nanti akan di save nggak? Oh tenang, kita pasti akan save, akan kita siapkan untuk Anda semuanya. Terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa.